Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kesayangan kita, Sangwan Master, yang always first gitu kan dalam memberikan informasi untuk kita semua. Ya, jangan lupa untuk Sangwan dulu sebelum menyaksikan video saya ini. Ya, pada kesempatan ini saya bakal ngasih tutorial lagi tentang belajar, sekaligus belajar juga buat siswa-siswa saya di SMK Pembangunan Bandung Barat, yaitu mengenai mata pelajaran perangkat web dan bergerak ya. Ya, PW dan PB disingkatnya ya. Jadi di sini saya akan mulai membahas, yaitu ini video pembelajaran saya yang pertama untuk mapel tersebut. Jadi untuk murid-murid saya yang di SMK sana, jangan lupa simak baik-baik videonya, dan nanti di akhir video ini ada tugas yang harus kalian kerjakan dan disetorkan ke saya ya untuk penilaian saya. Ya, pantengin terus, siapkan kopi dan cemilan-cemilan untuk bisa menyimak video dengan baik-baik. Ya, langsung tanpa banyak bacot kita saksikan pembelajarannya. Ya. Oke, untuk yang pertama gini, di sini saya akan mencoba ini ya. Ini kenapa ya? Tampilannya enakan ya. Kita beberes dulu biar rapi dulu. Ya udah cukup lah. Nah gini, sekarang kita buka aplikasi yang namanya Notepad ya. Kenapa pakai Notepad? Karena setiap komputer itu pasti ada Notepadnya. Mau Windows 7, Windows 10, Windows 200 kayak bodo amat, yang penting pasti itu ada Notepadnya. Saya nyarinya untuk saya di sini PC saya menggunakan Windows 7. Adanya di Start, terus di All Program, terus ada di Notepad ya. Aksesoris ya, aksesoris, terus Notepad ya. Seperti ini ya tampilannya. Logonya kayak gini, kita klik aja langsung. Nah, udah kayak gini muncul jendela kosong kayak gini, kita bisa perbesar aja. Nah, udah diperbesar gini, kita mengetikkan itu komponen atau apa ya, rumus ya, atau apa disebutnya, pokoknya ini adalah tulisan-tulisan, ketikan-ketikan wajib yang harus kalian ketik di Notepad ini. Yang pertama ada HTML dalam kurung ya, ada head dalam kurung, title dalam kurung, dan slash title dalam kurung, slash head dalam kurung, body, slash body, dan slash HTML ya. Ini wajib ya, wajib kalian ketikkan sendiri, bisa ketiknya lewat keyboard ya. Jadi karena saya mau untuk mempercepat durasi aja, jadi saya langsung paste udah diklik dari awal ya. Jadi bisa menggunakan keyboard, kurung buka, HTML dan sebagainya. Ya, udah sampai saya ini, nanti penjelasannya akan saya lanjutkan sambil video berjalan. Ya, udah kayak gini, kita di sini di tombol ini, di titel ini, tengah-tengah ini bisa kita isikan dengan nama kita ya, nama kalian. Misalkan web Sangwan misalkan ya. Oke, pakai on screen keyboard ya. Kenapa? Biar kalian bisa melihat cara mengetiknya gitu kan. Ya. Di sini kita ketik misalkan web spasi Sangwan. Kok nggak muncul ya? Oh, ininya belum di ini ya, kursornya saya belum ya. Nah, udah klik gini baru kita ke on screen keyboard ya. Web Sangwan. Oke. Seperti itu ya kira-kira. Nah, terus di body ini, di antara body ini ya, di sini ya tepatnya, kita bisa isikan dengan misalkan selamat malam gitu kan ya, karena saya bikin video ini lagi waktu malam ya, waktu malam. Selamat malam, kok lama gitu ya ngetik gini ya. Ya, maklum pakai on screen keyboard ya, jadi lama ya. Jadi kalau kalian nanti di rumah atau di web ya, di lab komputer, bisa pakai keyboard pasti bakal bisa cepet ya. Selamat malam gitu ya. Udah kayak gini, kita minimize dulu itu keyboardnya ya, biar menghalangi pemandangan. Udah gini kita bisa file langsung save as atau save aja ya. Sebenarnya sih save aja ya, bisa. Tapi kita cobain save as. Terus jangan lupa ini lokasinya menyimpannya di mana gitu cuy. Mau apa kamu di D, di C, atau mau yang ada di sini ya. Misalkan saya mau menyimpannya yang ada di dokumen aja. Nah, di sini udah gitu kita kasih namanya bebas ya, misalkan
kita bikin latihan gitu ya, pakai keyboard lagi ya. Kenapa? Karena keyboardnya rada mantap gitu ya. Kita ketikkan lat aja lah ya. Kok ininya sorry, lagi-lagi kursornya belum saya klik ya. Ketik lat web aja ya. Nah, lat web spasi. Nah inget, saya lebih suka kalau untuk menamain sebuah file, mau file Word atau file apapun itu, saya lebih suka nggak pakai spasi. Jadi saya jarang menggunakan ini. Kenapa? Ada alasannya, nanti saya akan bahas, saya kasih tahu. Jadi biasakan ya, jadi kebiasaan baik itu kalau mau memisahkan suatu kata jangan pakai spasi, tapi pakai apa? Bisa pakai underscore, bisa juga pakai strip. Kalau saya lebih suka pakai strip. Karena kalau underscore kan harus pakai strip, underscore gini kan. Nah kalau saya mah lebih suka langsung aja klik stripnya. Nah gini, lat web misalkan 01 ya. Udah gitu kita save. Tunggu dulu, sorry jangan lupa di save ya, sorry. Kita ininya kita rubah dulu menjadi all files. Nah udah gini ya, ini namanya ya, namanya bebas, atau misalkan mau pakai nama sendiri boleh dah. Misalkan sangwan web misalkan ya, kita kasih nama sangwan web misalkan. Nah udah kayak gini, ini namanya bebas ya. Nanti saya minta nih sekalian, nanti kalian namain dengan nama kalian, terus strip kelas atau nama kalian underscore kelas ya, untuk murid-murid saya yang di SMK PBB. Untuk pemirsa atau penonton yang lain ya, subscriber saya yang setia, boleh latihan dengan nama apa aja ya. Udah kayak gini, yang ini yang wajib ya, harus pakai titik terus HTML ya. Oh itu ada dua ya, sorry ada dua, ada barangnya ya, HTML ya. Jadi wajib ini, jadi ini HTML ini wajib, titik HTML itu wajib, sedangkan yang ini adalah nama bebas ya. Udah gitu kita tinggal klik save. Nah, udah jadi nih. Nah udah jadinya, ini kita close aja, terus kita buka ya file yang tadi itu di mana adanya ya. Ingat ya caranya, kita klik start, terus kita klik komputer atau ekspor ya. Itu tergantung hobi kalian, kebiasaan kalian gimana cara membuka file tersebut. Nah di sini adanya ada tadi di sini kan di dokumen. Nah terus ada yang namanya belajar HTML 01 atau sorry ini ya, sangwan web HTML. Nah ini, nah icon ini kebetulan saya cuman punya browser ya, internet browsernya itu saya menggunakan Google Chrome. Jadi kalau misalkan yang di PC kalian itu menggunakan internet browsernya kayak Opera, berarti ini lambangnya bukan Google Chrome lagi, ini pasti berubah, pasti beda, yaitu pasti Opera. Kalau Firefox atau Mozilla pasti logonya juga sama, nah dan sebagainya. Nah untuk yang belum pernah install internet browser itu biasanya pasti ada itu, setiap PC atau laptop itu pasti ada bawaan internet browser bawaan, itu biasanya ini. Nah ini lambangnya kayak gini nih, internet export lambangnya ya. Cuman karena saya udah menginstalkan Google Chrome jadi seperti ini logonya ya. Oke, langsung kita lanjut lagi ke sini. Kita langsung bisa buka atau langsung aja double klik file tersebut yang udah kita bikin ya tadi pakai notepad. Jadinya kayak gini, jadinya halaman web ya. Oke sabar ya, santai dulu, ngebab dulu, farming dulu ya, sambil menunggu loadingnya terbuka. Bisa juga sambil ngopi ya. Masih juga belum terbuka gitu cuy ya, kenapa bisa begini. Ini sepertinya menghalangi ya, menghalangi kamera saya gitu kan. Nah ya kebetulan saya lagi ada di MTS Ipal Hikmah, jadi di sini saya ada sedikit waktu untuk bikin ya, ada sedikit ya bikin video pembelajaran ini lah ya. Kalau belum kebuka juga ya, coba kita minimize dan ini kita refresh aja dulu gitu cuy. Coba refresh ya, ini minimize aja bisa kan. Oh kok jadi diperbesar ya wajah saya ya, jadi diperbesar ya, udah nggak diperbesar gitu sih ya, kecil aja
apakah belum diklik gitu sama aku. Kita coba aja, klik kanan boleh, terus open ya. Nah, ini udah pasti terbuka. Mungkin tadi double kliknya kurang bagus ya. Ya maklum lah komputer GG ya ini ya, jadi laptop GG dengan spek GG gitu, jadi terbatas untuk tampilannya ya. Ya, ini udah mulai terbuka nih. Ini kita bisa minimize aja, bisa maximize ya. Nah, ini biar jadi tampilannya penuh gitu. Ini keyboardnya bisa kita sembunyikan aja dulu, kita minimize juga. Nah, ini kalau wajah saya nggak usah ya kayaknya ya, karena ya udah lumayan keren lah gitu kan. Ya, tampilannya seperti ini adalah tampilan halaman web ya. Jadi kita bikin tampilan halaman web ini dengan cuman ada tulisan selamat malam. Nah, dan ini ada titelnya adalah web sanguan. Nah, dari sini kita bisa tahu dong bahwa yang kita bikin dari Notepad ini fungsinya adalah dua ini ya, yang kita tulis ini menjadi seperti ini. Nah, bagaimana ngelihat kodenya yang tadi udah kita bikin, sedangkan filenya kan udah jadi HTML. Caranya adalah klik kanan di sembarang tempat, terus kita lihat ini view picture. Nah, muncul di tab baru. Nah, ini adalah kode di Notepad yang udah tadi kita ketikkan. Nah, ada HTML dan slash HTML dan sebagainya. Nah, ini yang kita rubahkan yang adanya. Berarti ini web sanguan itu adalah judul dari sebuah halaman. Judulnya ini web sanguan kan. Nah, ini bisa kita ganti nanti dengan apa gitu kan, misalkan tutorial memasak, atau misalkan cara menjadi MVP gitu kan, cara sapek dan sebagainya ya. Kalau yang ini adalah isi dari halaman kita, halaman web kita. Nah, isi ini bukan hanya bisa berupa teks ya, tapi bisa juga berupa gambar, berupa musik, video dan sebagainya. Nah, dan tulisannya juga ini, karena saya tag, kita akan belajar awalnya itu adalah teks, jadi teksnya ini bisa warna-warni gitu kan, terus juga mau jenis hurufnya mau diganti, mau divariasiin dan sebagainya, itu bisa ya, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Untuk sekarang penjelasannya gini, jadi setiap halaman web itu pasti mempunyai komponen kayak gini, yaitu HTML awal, yang nggak ada slashnya itu berarti awal ya, HTML awal, dan sedangkan yang ada slashnya itu pasti akhir. Diawali dengan HTML awal dan HTML akhir. Terus head, lihat ada head awal, ada head akhir yang ini ya, ada slashnya ya, ada slash head. Terus title juga sama, ada title awal sama title akhir yang ada slashnya tentunya ya. Dan di antara title awal sama title akhir ini kita bisa isikan tulisan teks ya, yang bebas ya, yang sesuai dengan judul web kalian lancang nanti. Terus di dalam head, nah ini di dalam head ini ada ya, head ini ya, awal head. Jadi di antara head itu ada title, terus diisi dalam halaman tersebut ada body, diawali dengan body, diakhiri dengan slash body ya. Jadi jangan lupa tanda kurungnya ya, kurungnya yang kayak gini ya, kurung tutup, kurung buka dan kurung tutup ya, seperti itu di dalam ini. Nah, di sini nanti kita bisa rubah-rubah jenis hurufnya atau warna hurufnya dan sebagainya. Alhamdulillah, yang penting sekarang kalian tahu dulu bahwa komponen atau sebuah halaman yang wajib itu adalah ada HTML awal akhir, head awal, head akhir, title awal, title akhir, body ya, seperti itu ya. Saya rasa cukup jelas di sini ya. Penjelasannya untuk lebih lanjut, jadi untuk memudahkan nih kayak gini nih, kita copy. Ini sebenarnya nggak harus juga ya, cuman lazimnya gitu kan, biar enaknya gimana gini ya. Cara pengetikannya tuh kayak gini nih ya. Biasanya HTML itu dan yang lainnya itu agak menjorok, dikasih kayak gini ya, saya kasih tabulasi. Nah, gini. Jadi biar tahu gitu cuy, bahwa ya kayak gitu. Ini boleh di spasi gini juga boleh ya, diginiin ya. Kenapa? Biar tahu. Nah, jadi HTML sejajar dengan HTML, head sejajar dengan head, body sejajar dengan body. Oke, bisa sebelah sini mungkin, atau nggak usah juga nggak apa-apa. Nah, kayak gini. Nah, ini boleh. Ini juga sebenarnya boleh di enter. Nah, kayak gini. Cuman ngapain lah, untuk kita enak. Jadi posisinya nanti bisa berubah-ubah tergantung. Yang penting adalah
HTML awal, HTML akhir, title awal, title akhir, head awal, head akhir. Ini ya, head awal, head akhir. Mana head? Oh ya, head. Ini head awal, head akhir. Body awal, body akhir. Ya. Oke, itu segitu aja dulu mungkin ya tutorialnya, jadi nggak memperpanjang durasi. Nah, jadi tutorial singkat, nanti kita bisa lebih lanjut lagi ke manipulasi teks untuk isi halaman tersebut ya, kayak gini. Ini kita close aja, ini notepadnya juga kita close sebelum kita beres-beres dulu. Dah, nah baru sampai sini. Nanti yang sayang untuk tugas ya, untuk tugas yang di SMK PBB, kalian perhatikan tugasnya. Tugasnya itu adalah kalian bikin si tampilan ini, si judulnya ini ganti dengan nama kalian ya, dengan web nama kalian ya. Terus web nama kalian di sininya kalian ganti dengan tulisan kelas 11 RPL 1 atau 2, karena saya mengajar di 2 kelas kan. Jadi kelas RPL 1 atau 2. Di sini ingat nama kalian, web nama spasi nama kalian. Seperti itu ya. Udah kayak gitu, kalian nanti kan filenya berupa kayak gini, sama kayak gini ya. Dan nama filenya nama kalian strip kelas ya, berarti nama kalian strip 11 RPL ya, gitu aja ya. Nama kalian strip 11 RPL. Udah gitu file yang ini nih kalian kirimkan ke saya via WA ya, diaplikasikan ya. Jangan lupa absennya di YouTube, di komen kalian absen ya di YouTube, biar saya tahu, memantau gitu kan. Oh ternyata udah ada siswa di SMK yang udah mengisi ya, udah mengunjungi YouTube saya, dan juga untuk siap untuk mengerjakan tugas ya. Cukup jelas ya, mudah-mudahan tutorial singkat ini bisa kalian pelajari dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat juga. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Yang penting apa? Yang penting always first sangguan dulu gitu cuy, sebelum mulai mengerjakan. Kenapa? Karena dengan sangguan kita bisa fokus untuk belajar dan melakukan aktivitas lainnya tentunya. Oke, sampai ketemu lagi di channel kesayangan kita selanjutnya. Sampai ketemu lagi, capcus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.